Shalom saudara semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai titik kejenuhan pelayanan. Yang terambil di dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, melayani Tuhan itu bisa sampai kepada titik kebosanan yang sampai kita berada pada titik benar-benar sampai jenuh. Dan hal itu bisa dialami oleh setiap orang, terutama untuk orang-orang yang tidak mengerti hakikat pelayanan yang sesungguhnya. Seseorang yang bertahun-tahun melakukan hal yang serupa dan sama setiap saat, pada satu titik akan mengalami saat di mana segala sesuatunya seolah berhenti atau disebut sebagai stuck. Stuck itu adalah sebuah keadaan di mana semua ide, semua terobosan, dan semua kreativitas seolah tidak muncul lagi. Sehingga seseorang hanya melakukan tindakan-tindakan yang sama, berulang terus dengan situasi dan lokasi yang sama. Belum lagi jika melihat ada peluang pelayanan di tempat lain dengan keadaan yang terlihat seolah-olah lingkungannya lebih baik daripada tempat kita sekarang, maka seseorang bisa saja kemudian merasa di tempat yang lama dirinya merasa tidak berkembang, kurang mendapatkan tantangan, atau bisa saja pada suatu saat mulai memunculkan konflik-konflik di antara sesama teman pelayanan. Keadaan ini juga sama yang terjadi pada sebuah organisasi yang lain seperti perusahaan atau institusi yang lainnya. Dengan demikian sebenarnya hal ini bisa dialami oleh segala bentuk organisasi termasuk gereja yang juga merupakan sebuah institusi. Nah, lantas bagaimanakah cara kita mengatasi keadaan seperti ini? Sebenarnya Alkitab sudah ada jawabannya dan menjawabnya dengan sangat luar biasa. Yang menjadi titik dasar dalam hal ini adalah tujuan pelayanan apa yang akan kita lakukan. Tujuan ini penting. Tujuan pelayanan ini untuk masing-masing orang bisa berbeda, tergantung dari kedewasaan rohani yang dimiliki atau pengertiannya terhadap apa itu kehendak Bapa. Seseorang yang dengan tajam bisa mengerti apa arti pelayanan itu sesungguhnya, tentunya memiliki tujuan pelayanan yang pada akhirnya bisa benar. Tetapi jika dia memandang sebuah pelayanan itu dengan salah, maka yang terjadi adalah cara dia menjalankan pelayanan, cara dia melakukan pelayanannya pasti tidak jauh beda dengan cara dunia ini ketika melakukan pekerjaan organisasi. Sejatinya yang namanya pelayanan itu adalah bagaimana kita melayani perasaan Tuhan, bukan berupa sebuah kegiatan semata. Jika seseorang mengerti bahwa pelayanan itu adalah sebuah tindakan melayani perasaan Allah, maka pelayanan kita pada Tuhan akan menghasilkan tindakan, pemikiran, dan ucapan yang dilakukan yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah atau kehendak Allah. Oleh karena itu, pelayanan yang sebenarnya terjadi di dalam hidup kita sejatinya bukan diawali dari sekolah tinggi teologi atau sekolah Alkitab, tetapi pelayanan dimulai dari sikap hati, cara berpikir, dan gaya hidup atau perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena pelayanan itu bersifat melayani perasaan Allah, maka harus dipastikan bahwa sikap kita, cara berpikir kita, dan perilaku kita haruslah mampu memuaskan dan menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi pelayanan itu bukanlah menyangkut hal-hal yang bersifat teknik-teknik pelayanan yang berkenaan dengan kegiatan gereja secara rutin. Tetapi harusnya segala sesuatu yang kita lakukan supaya Allah itu dipermuliakan melalui tindakan hidup kita sehari-hari. Dan hal ini artinya harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Karena setiap orang percaya ini sejatinya memiliki misi pelayanan yang wajib, yaitu melayani perasaan Tuhan. Jika pelayanan kita hanyalah sebuah kegiatan semata, maka akan muncul pandangan bahwa segala yang tidak bersangkut paut dengan kehidupan bergereja berarti bukan melayani Tuhan. Saudara, ini jelas pengertian yang keliru. Karena jika seseorang tidak mendapatkan kesempatan untuk melayani kegiatan-kegiatan pelayanan di dalam gereja, apakah itu berarti dia tidak melayani Tuhan? Kalau tidak melayani Tuhan, berarti dia sebenarnya menjadi pelayan setan. Kan tidak demikian. Seharusnya setiap orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, hidupnya kan bukan milik mereka lagi, melainkan Kristus yang memiliki hidupnya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Jadi mereka yang telah ditebus dari kehidupan yang dulunya menjadi kehidupan adalah kehidupan yang berdosa, saat ini sekarang sudah menjadi
milik Kristus. Artinya, setiap orang harus terpanggil untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua orang percaya yang memiliki misi yang sama, yaitu menjadi pelayan Tuhan, harus benar-benar mengerti bahwa ketika seseorang mengaku percaya Yesus, dia tidak boleh memiliki pemikiran bahwa hidupnya ini digunakan untuk melayani dirinya sendiri. Melainkan, dia harus menyadari bahwa hidupnya ini setiap harinya harus digunakan untuk melayani Tuhan atau melayani perasaan Tuhan. Jadi kekristenan bukan agama yang hanya melakukan tindakan-tindakan rutin untuk kepentingannya sendiri. Gereja harus benar-benar mengarahkan jemaatnya untuk benar-benar melayani perasaan Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang yang menggunakan sarana pelayanan di gereja sebagai hal yang harus mereka kerjakan karena mereka beranggapan dengan dia melakukan kegiatan pelayanan, maka permohonannya bisa lebih dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga jika permohonannya tidak dia dapatkan, maka dia berhak bertanya, berhak protes, atau berhak komplain sama Tuhan dan berkata, Tuhan, bukankah aku ini sudah melayani Engkau? Saudara, ini adalah salah satu contoh motivasi yang salah dalam hal melayani Tuhan. Pelayanan seperti ini tentunya akan bisa menumbuhkan sebuah kejenuhan atau titik kebosanan jika kita tidak segera bertobat. Walaupun seolah kita dari luar tampak melakukan pelayanan, tetapi sebenarnya motivasi di dalam diri kita yang kita miliki ini sebenarnya sudah sangat salah. Jadi saudara, ada 3 hal yang penting di sini supaya kita tidak terjebak di dalam kejenuhan pelayanan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, pelayanan itu adalah kewajiban seumur hidup kita, karena kita sudah ditebus dan menjadi milik Allah. Kedua, pelayanan yang benar itu bukan hanya dibatasi oleh sebatas kegiatan di dalam gedung gereja, melainkan pelayanan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa motivasi kita melayani Tuhan sebenarnya adalah melayani perasaan Tuhan. Di mana lewat hal itu, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita setiap hari. Saudara, ayat di atas yang telah kita baca menyiratkan sebuah teladan yang luar biasa, bahwa Tuhan Yesus yang dikatakan sebagai anak manusia datang bukan agar dianggap terhormat atau dianggap sebagai raja di bumi ini, melainkan untuk melayani. Kata melayani dalam ayat ini menggunakan kata diakonesia yang berasal dari kata diakoneo, yang arti literalnya adalah menunggu di samping meja seseorang yang sedang makan, atau melayani semua keperluan seseorang. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu ketika datang di dunia ini memang mengambil posisi sebagai pelayan, sampai Tuhan Yesus bersedia memberikan teladan membasuh kaki murid-muridnya sebagai sebuah keteladanan bahwa setiap murid haruslah mau menjadi pelayan Tuhan Yesus Kristus. Sampai Yesus pun bersedia menyerahkan nyawanya agar kita bisa selamat. Keteladanan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini haruslah juga dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Pelayanan adalah aktivitas hidup yang bersifat sepenuh hati, bukan hanya sekedar kegiatan yang ada di gereja, melainkan kegiatan kehidupan kita setiap harinya. Dalam hal apapun profesi kita, panggilan kita, sesungguhnya kita harus tahu bahwa itu melayani Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari, semua harus kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak boleh ada motivasi untuk mencari hormat diri sendiri ketika kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Oleh karena itu, hal yang menyangkut pekerjaan pelayanan di dalam gereja, baik sebagai full timer atau pendeta pun tidak boleh kita miliki motivasinya untuk kepentingan diri pribadi, melainkan kita harus tahu bahwa itu kita gunakan untuk melayani perasaan Tuhan. Jadi jika kita menyadari bahwa seluruh hidup kita adalah pelayanan pada Tuhan, maka apapun profesi yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, haruslah kita kerjakan dengan setia, dengan menggunakan nilai-nilai kerajaan Allah ketika kita melaksanakan hal itu. Semua itu kita kerjakan karena majikan agung kita sudah menunjukkan teladan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Saudara, sebelum kita selesaikan renungan hari ini, saya ajak Bapak Ibu semua untuk berdoa. Tuhan, ajarkan kami benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk melayani perasaan-Mu, supaya kami benar-benar melayani dengan motivasi yang benar. Mari semakin buat kami untuk mengerti kebenaran-kebenaran-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan, katakan amin.